Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen Analisa Pagi. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini kita akan update untuk news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Hari ini kita ada di tanggal 20 Mei. Di perdagangan kemarin, tanggal 19, itu kita dapat beberapa data yang cukup penting. Salah satunya adalah balance sheet dari Fed, kemudian juga ada data pidato dari beberapa central bank seperti Inggris dan juga Uni Eropa, dan juga Amerika Serikat ya. Yang paling penting itu pidato dari Jerome Powell yang kemarin bikin market bergejolak, teman-teman. Market di squeeze atas bawah. Kalau teman-teman lihat chart dari Bitcoin kemarin itu kurang lebih di sini ya. Kalau kita cek di time frame yang lebih kecil akan lebih jelas. Nah, jadi kemarin ini fase di mana The Fed Jerome Powell speech. Market disorong naik, kemudian didam ke bawah, kemudian kembali stabil di kisaran harga 26.900. The Fed ngomongin apa sih kemarin? Kalau kita perhatikan ya, ini beritanya teman-teman. Jadi Fed sendiri sekarang sedang mempertimbangkan resiko dan juga peluang yang bisa mereka ambil. Teman-teman, Powell says risk more balance. June policy decision unclear, teman-teman. Jadi bisa dibilang kebijakan untuk bulan Juni ini masih belum clear sekarang, masih belum jelas untuk sekarang ini. Kenapa? Karena ada banyak pertimbangan yang mereka lakukan. Di sini aku udah coba buat translate kurang lebih isi beritanya seperti ini. Ketua Fed Jerome Powell mengatakan hari Jumat masih belum jelas apakah suku bunga Amerika Serikat perlu dinaikkan lebih lanjut karena pejabat Central Bank menyeimbangkan ketidakpastian tentang dampak kenaikan biaya pinjaman di masa lalu dan pengetatan kredit baru-baru ini. Fakta bahwa inflasi terbukti sulit dikendalikan. Note, inflasi masih sulit dikendalikan. Dalam sambutan yang ditulis dengan hati-hati pada konferensi penelitian Fed di mana Powell diwawancarai oleh staf Central Bank Amerika ya kepada Fed menegaskan bahwa kembali bank sentral sekarang akan membuat keputusan pertemuan demi pertemuan. Jadi bisa dibilang Fed Jerome Powell mengatakan sekarang belum bisa kita ambil keputusan karena kita harus melihat data-data yang akan rilis ke depannya. Tetapi juga menandai bahwa setelah 1 tahun suku bunga agresif meningkat, pejabat akan melihat data dan pandangan yang berkembang untuk membuat penilaian yang cermat. Kami menghadapi ketidakpastian tentang efek pengetatan kami sejauh ini, tentang tingkat pengetatan kredit dari tekanan perbankan baru-baru ini. Jadi mereka masih punya kebijakan untuk tetap mengendalikan inflasi menjadi 2%. Resiko melakukan terlalu banyak dan melakukan terlalu sedikit menjadi lebih seimbang dan kebijakan kami disesuaikan dengan kebijakan kami disesuaikan untuk mencerminkan hal itu, kata Powell. Menjelang pertemuan kebijakan 13 sampai 14 Juni, kami belum membuat keputusan sejauh ini. Mana pengetatan kebijakan tambahan akan sesuai. Pembuatan kebijakan Amerika Serikat ragu-ragu tentang keputusan kebijakan mereka yang akan datang dan menerima pekerjaan penting. Dan data inflasi dalam beberapa minggu mendatang dapat mempengaruhi perdebatan dalam komite pasar terbuka Fed ya yang menetapkan suku bunga. Powell mengatakan dia masih merasa bahwa data sejauh ini mendukung pandangan komite bahwa menurunkan inflasi akan memakan waktu. Dia mencatat misalnya bahwa faktor yang membuat inflasi tetap tinggi seperti pasar tenaga kerja yang ketat belum mereda, terutama di industri jasa di mana inflasi terbukti lebih tertahan. Jadi karena ketenaga kerjaannya dilihat masih cukup tinggi, di mana lowongan kerjaan banyak, ternyata data ketenaga kerjaannya juga cenderung meningkat, teman-teman. Artinya orang masih punya dana buat penghasilan mereka ya, karena mereka cenderung masih bekerja. Pembuatan kebijakan juga menghadapi kendala lain dalam menawarkan panduan yang jelas. Ini perihal suku bunga dan kebuntuan politik ya, soal plafon utang, teman-teman. Jadi plafon utang atau debt ceiling itu masih tidak terselesaikan oleh pemerintah Amerika Serikat. Tentunya ini menyulitkan The Fed untuk mengambil keputusan saat ini, teman-teman. Apakah mereka akan default? Apakah mereka akan gagal bayar utang karena memang plafon utangnya nggak dinaikin? Karena keputusannya ini harus mereka ambil sebelum bulan Mei, teman-teman. Sebelum bulan Juni ya. Sebelum bulan Juni, karena kalau tidak, maka
itu bisa sangat berbahaya sekali untuk Amerika Serikat. Hari ini tanggal 20 masih ada 10 hari ke depan yang mungkin akan menimbulkan gejolak pada market sehubungan dengan Janet Yellen, kemudian Joe Biden yang masih akan melakukan diskusi perihal debt ceiling ini, teman-teman. Apakah mereka akan naikin? Kalau mereka naikin, mungkin mereka akan cetak uang lagi, mungkin saja untuk bayar hutang yang kemarin ya. Jadi mereka mungkin cetak uang, setelah itu apa yang terjadi? Inflasi lagi. Dan itu menandakan bahwa The Fed masih punya potensi untuk kembali naikin suku bunga ke depannya. Ya, itulah kondisi dari market sekarang. Jadi market dalam kondisi frustasi, banyak orang yang mencoba menerka-nerka apakah The Fed bakal naikin suku bunga atau enggak di bulan Juni ini setidaknya, dan ya, tidak ada yang tahu pasti teman-teman apakah The Fed em, bakalan mengambil kebijakan yang seperti apa. Oke, dari beberapa berita ada Ripple, XRP belakangan cukup positif ya teman-teman, setelah kemarin mereka melakukan akuisisi terhadap sebuah startup. Sekarang mereka meluncurkan yang namanya CBDC Platform for Development of CBDCs and Stablecoin. Ini berita cukup positif buat XRP teman-teman. Proyeknya benar-benar di backup oleh bank ya, bank sentral. Ada beberapa bank sentral di belakang daripada XRP teman-teman. Ini dilansir dari Business Wire, Berkshire Hathaway Company, perusahaannya Warren Buffett. Itu ya, ini berbicara soal regulasi yang bakalan mereka lakukan, bagaimana Ripple dipercaya untuk membangun CBDC di banyak negara untuk sekarang ini. Jadi bisa dibilang menurut saya XRP ini nggak bakalan terguncang nih dalam beberapa tahun ke depannya ya, karena memang proyek mereka benar-benar diprotek oleh bank sentral, which is good. Ini data dari Glassnode juga, aku sempat cari-cari data sebenarnya transaksi Bitcoin sekarang itu naik atau turun sih. Nah, ini kita lihat nih. Yang warna oranye ini adalah active address. Kemudian yang warna hitam ini adalah price daripada Bitcoin atau harga dari Bitcoin. Lalu kita perhatikan teman-teman, untuk sekarang ini em, ya bisa dibilang terjadi peningkatan dan juga penurunan volatilitas ya terhadap active address. Artinya apa? Artinya adalah ketika kemarin Bitcoin itu berada di kisaran bulan April, waktu itu sempat crash ya Bitcoin karena China ngeban kripto. Ini datanya menunjukkan terjadi penurunan, itu diimbangi dengan penurunan nilai transaksi yang cukup signifikan. Setelah itu Bitcoin rebound ke all time high di kisaran 69.000, tapi transaksinya tidak cukup tinggi. Transaksinya masih cenderung lemah. Kemudian Bitcoin drop karena crypto winter. Sekarang kita ongoing untuk kembali merangkak naik, teman-teman. Which is ini artinya adalah sebuah perkembangan yang menurut saya cukup positif kalau dilihat dari long term. Menurut saya masih akan sangat menarik untuk Bitcoin ke depannya. Makin lama makin banyak transaksi yang bisa dilakukan, apalagi mereka baru melakukan upgrade ya. Ya, so far so good lah. Tidak terjadi penurunan yang terlalu signifikan, tapi tidak terjadi peningkatan yang signifikan juga. Menurut saya Bitcoin masih bakalan tetap survive. Kemudian juga ada ini si Robert F. Kennedy Jr. Ini adalah salah satu kandidat presiden Amerika Serikat yang mana beliau ini sangat mendukung ya, Bitcoin is an exercise in democracy. Ini dikatakan oleh Robert Kennedy, teman-teman, Robert Kennedy Jr. Dia juga mengatakan bahwa akan menerima Bitcoin sebagai campaign donasi, meskipun tidak diakui secara langsung ya bahwa Bitcoin ini bisa digunakan sebagai alat transaksi di Amerika Serikat, tapi untuk campaign yang buat donasi, buat mungkin giveaway atau apa, itu Bitcoin masih bisa dijadikan sebagai alat pembayaran. Which is ini sebenarnya ada sedikit dukungan daripada John F. Kennedy ya. Tentunya dia akan tetap berpihak sama US dollar mereka. Tapi dengan tidaknya punya pemikiran negatif terhadap Bitcoin atau menyerang Bitcoin secara langsung, ini tentunya menjadi sebuah angin segar buat market. Let's say kalau ternyata beliau yang terpilih menjadi presiden berikutnya. Tentunya komunitas kripto akan sangat-sangat senang ya. Jadi kalau teman-teman belum tahu, 2024 itu bakalan ada pemilu di Amerika Serikat, di Indonesia juga ada. Jadi ya kita akan melihat bagaimana banyak kandidat yang bakalan berusaha untuk mencari simpatisan
para pengguna kripto, ataupun juga ada yang benar-benar opposite daripada kripto. Jadi kurang lebih itu beberapa news teman-teman. Mari kita cek. Sebelum kita masuk ke chart dari Bitcoin, kita akan lihat dulu untuk Federal balance sheet ya. Ini balance sheet dari Fed teman-teman. Kalau kita perhatikan balance sheet-nya kembali mengalami penurunan. Which is ini sebenarnya bagus, peredaran uang di market menurun. Artinya apa? Artinya akan ada beberapa market yang cenderung sideways, bergerak sideways, nggak gerak kemana-mana, karena memang dana yang ada di market makin lama makin dikurangin, sehingga likuidasinya turun, volume perdagangannya juga cenderung turun. Diharapkan dengan menurunnya volume perdagangan ini, inflasi bakalan bisa ditekan buat ke depannya. Jadi positif dan negatif ya, teman-teman. Kemudian kita mau lihat seperti apa perangkat monitor suku bunga The Fed. Jadi akan ada keputusan suku bunga The Fed. Kalau tadi di tanggal 13-14 waktu Amerika Serikat, kalau di Indonesia itu tanggal 15 Juni jam 1 dini hari. Ada 3 minggu ke depan yang akan sangat menegangkan. Apakah The Fed bakalan ngambil keputusan menaikkan suku bunga atau justru pause, teman-teman. Jika kita perhatikan dari forecast-nya, 82% konsensus masih cukup yakin kalau The Fed bakalan pause. Kemudian sisanya 17,4% itu yakin The Fed masih bakal naikin 25 basis point. Tentunya kita masih harus melihat beberapa data yang akan rilis. Mungkin seperti data PCE belum rilis untuk bulan ini, kemudian kedepannya juga akan ada data CPI dan juga PPI lagi untuk bulan Juninya. Baru kemungkinan kita akan dapat perihal apakah The Fed bakal naikin suku bunga lagi atau tidak. Sekarang kita masuk ke chart dari Bitcoin. Bitcoin di perdagangan kemarin closingnya bisa dibilang lag. Dan hari ini kecenderungannya mungkin agak sedikit positif. Tapi dari trend, kalau menurut saya kita masih harus wanti-wanti teman-teman. Ini masih cukup berbahaya. Dari volume smart money kemarin mengalami penurunan yang cukup drastis di sini. Dan sekarang sepertinya masih dalam posisi tertekan. Coba kita aktifkan, bukan EMA tapi MACD. Nah, ini MACD-nya kita aktifkan teman-teman. Dari MACD sendiri sebenarnya sudah berada di level jenuh ya, jenuh jual, dan sekarang kita masih menunggu kapan terciptanya sebuah golden cross yang mungkin menjadi indikasi bahwa market udah nggak bisa turun lagi nih. Nah, kita tinggal tunggu aja nih di mana kira-kira Bitcoin bakalan bikin sinyal untuk beli teman-teman. Sementara posisinya masih cenderung turun ya buat sekarang. Tapi melihat dari pergerakan Bitcoin yang cenderung volatile di perdagangan kemarin, saya rasa hari ini juga masih akan berpotensi untuk Bitcoin kembali sideways. Ekspektasinya sih tentunya adalah penguatan, teman-teman. Kalau kita perhatikan dari beberapa pergerakan, itu dalam 2 hari terakhir, volume perdagangan Bitcoin memang cenderung menguat. Hanya saja secara pergerakan, sepertinya buyer and seller ini masih tetap dalam perang, dalam pertarungan ya. Jadi belum clear juga arahnya Bitcoin bakalan kemana. Sementara dari aktivitas smart money, kalau kita perhatikan ini sejak 8 Mei sampai hari ini, tanggal 20, itu benar-benar clear di market. Tidak ada pergerakan yang benar-benar bagus teman-teman. Bahkan kenaikan Bitcoin di perdagangan kapan nih? 18. Tanggal 18 kemarin kan sempat naik tuh Bitcoin. Itu pun saya juga agak curigai sebenarnya kenapa nggak ada whales ya yang main. Oh, ternyata memang dinaikin buat diturunin lagi teman-teman. Jadi sementara kalau untuk posisi sekarang saya sendiri masih belum clear juga untuk arahnya bakalan kemana. Sepertinya sih bakalan sideways. Jika kita perhatikan juga dari posisi MACD sekarang ya masih tektokan di sana aja sih, belum terjadi gejolak yang terlalu signifikan juga. Kalau dilihat dari time frame kecil, ini Bitcoin udah sideways ya sejak kemarin, sempat squeezing atas dan juga bawah, tapi ya nggak seberapa juga. Jadi kalau kita jadi kesimpulannya adalah Bitcoin masih cenderung ambigu buat sekarang. Level support masih menurut saya di 26.600 adalah level major support untuk sekarang ini. Let's say kalau dia di breakdown, maka target berikutnya adalah ke 25.000. Kalau Bitcoin ternyata mendapatkan akumulasi yang cukup baik di harga sekarang, masih melihat peluang untuk Bitcoin bisa naik ke 27.700. Itu beberapa poin. Jika kita compare dari pergerakan US dollar ya, indeks US dollar atau DXY,
Sementara pergerakannya cenderung mendapat tekanan di perdagangan kemarin, tapi Bitcoin pun juga cenderung mendapat tekanan. Yang naik signifikan adalah gold, karena meningkatnya potensi daripada resesi Amerika Serikat, ya. Belum lagi soal gagal bayar atau default yang akan terjadi, teman-teman. Bitcoin justru malah masih bingung menentukan arah. Kita mau kemana, Bitcoinnya masih bingung. Sementara dari BTC dominance masih cukup tinggi, teman-teman, untuk sekarang meskipun terjadi penurunan. Jadi gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andri, makasih.